Batak, ada lain-lain lah ya. Ini beda-beda. Memang sesuai dengan karakteristik suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke ya, jelas ya. Kemudian ada hukum yang kedua, yang ketiga ada hukum Islam. Nah, ini secara garis besar seperti itu. Udah. Tapi kalau kita pecah-pecah lagi banyak sekali tuh. Hukum barat itu nanti terdiri dari ada hukum pidana, ada hukum tata negara, ada hukum administrasi, ada hukum perdata, ada hukum dagang, ada hukum banyak sekali gitu hukum barat ya. Kemudian dalam ranah hukum yang lain nanti ada hukum internasional ya. Ada nanti dan banyak sekali cabangnya ya. Intinya seperti itu. Intinya begini, hukum itu akan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat ya. Di mana nanti kompleksitas masalah yang ada di masyarakat kita semakin banyak ya. Contoh misalnya zaman saya kuliah nggak ada yang namanya mata kuliah hukum dengan e-commerce misalnya. E-commerce tau nggak ya? Atau yang pokoknya internet deh ya, dengan dunia maya itu ya. Ada nanti Anda belajar nanti hukum tindak pidana mayantara itu ya. Pokoknya terkait dengan internet deh gitu ya. Nggak ada itu zaman saya kuliah. Nah, setelah saya jadi dosen baru ada tuh. Ya kenapa? Karena ternyata eh, apa namanya? Internet itu sekarang sudah jadi bagian dari hidup kita gitu ya. Bahkan hati-hati sekarang menulis status di Facebook misalnya, status di IG, status di Twitter yang kalau menyinggung seseorang dan bikin orang kemudian dirugikan, ada sanksi pidananya, ada sanksinya, ada hukumnya. Nah, itu kan ada undang-undang ITE sekarang. Zaman saya nggak ada itu. Ya. Nah, ini perkembangannya, itu maksud saya. Jadi hukum itu selalu berkembang ya seiring dengan perkembangan masyarakat. Ya, nanti kita nggak tahu nanti zaman zaman saudara nanti sudah lulus kuliah ya, nanti hukum apa lagi? Mungkin hukum luar angkasa ya, cyberspace nanti. Mungkin mungkin hukum apa luar angkasa. Hukum di bulan. saya saya nggak bisa bayangkan lah. Tapi mungkin saja ada seperti itu. Ya. Ya mungkin aja sih ya. Karena kan kemarin ada beberapa wacana itu orang mau ke Mars ya. Kemarin saya baca berita juga ada ditawarkan tuh siapa yang mau tinggal di Mars duluan. Ya. Tapi diantar aja buliknya kada dibelikakan, selajur. Ada tuh kemarin audisinya ya, kalau nggak salah itu. Ada tuh. Nggak angkatnya tahun berapa ya. Ada tuh. Banyak yang daftar tuh. Tapi selajur ke sana. Kalau dibelikakan lagi. Jadi manusia pertama di Mars ya. Nah, nggak tahu kita nanti seperti apa perkembangannya. Intinya dunia hukum itu menjadi sangat luas sekali. Ya, seperti itu. Nah, terkait dengan hukum Islam. Eh, apa namanya lah? Mungkin jadi pertanyaan ya. Sebenarnya bisa disimak di video ini ya sebenarnya kalau Anda mau ini. Saya putarkan video ini aja sebentar ya. Menghemat tenggorokan saya yang sakit. Penjelasannya sama aja sih di video. Saya ini kan. Nah, ini ya. Halo semua viewers, senang sekali saya Raksi Hernando Huta Barat bisa berjumpa dengan Anda. Demokrasi. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Namun selain hukum yang sudah ada hukum Islam yang juga hidup di tengah masyarakat kita sebagai living law. Saat lagi kita akan membahas mengenai hal tersebut atau hukum Islam di Indonesia bersama dengan Bapak Abdul Rashid selaku pakar hukum bisnis syariah Business Law Binus University yang sudah hadir bersama kami di Binus TV. Halo Pak Rashid. Halo. Bagaimana selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Luar biasa, terima kasih sudah bersedia hadir di Rumah Demokrasi pada hari ini. Ya.
Hari ini kita akan bahas mengenai hukum Islam di Indonesia, kedudukannya. Bahwa kita tahu sebenarnya hukum Islam itu hidup di tengah masyarakat sebagai living law, gitu ya. Mau tidak mau tetap, karena kita adalah mayoritas Muslim, hukum Islam hidup di tengah masyarakat kita. Sebenarnya seperti apa hukum Islam di Indonesia itu sendiri, Pak? Ya, sebelum saya menjelaskan apa itu hukum Islam ya, atau eksistensi hukum Islam di Indonesia, saya ingin menjelaskan apa itu Islam ya. Baik. Ya, Islam itu secara bahasa ya berasal dari bahasa Arab, dari kata salimah yang mempunyai beberapa makna pengertian. Baik. Yang pertama itu adalah antara lain adalah keselamatan, Baik. kesejahteraan, Baik. kepatuhan, ya, penyerahan diri. Baik. Makanya sering kita mendengar kata-kata assalamualaikum. Baik. Nah, assalamualaikum itu ya berasal dari kata salimah, kepatuhan atau semoga kamu bahagia, semoga kamu damai dan sebagainya. Bicara tentang orang-orang yang beragama Islam itu dikatakan sebagai Muslim. Baik. Makanya seorang Muslim itu adalah orang yang patuh, orang yang taat, orang yang menyerahkan dirinya terhadap hukum-hukum ilahi. Bicara tentang hukum Islam, bagaimana kita pahami ya, hukum Islam itu ya hukum ya, kalau kita bicara hukum ada seperangkat peraturan ya yang mengatur masyarakat yang bersifat mengikat. Kemudian kita kaitkan dengan hukum Islam. Islam ya, hukum dan Islam. Berarti hukum Islam itu adalah hukum-hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur orang-orang mukallaf, orang-orang yang dewasa, yang mana hukum itu harus ditaati dan harus dilaksanakan oleh orang-orang mukallaf ini, orang-orang yang dewasa ini yang memang sudah diharuskan untuk melaksanakan hukum tersebut. Apabila tidak dilaksanakan, maka hukum tersebut akan dikenakan, orang-orang tersebut akan dikenakan sanksi. Nah, bicara tentang hukum Islam di Indonesia, kita harus pahami bahwasanya sumber hukum di Indonesia itu ada 3. Jadi sumber hukum yang pertama itu adalah hukum adat, kemudian itu ada hukum Islam, kemudian ada hukum kolonial. Jadi hukum karena kita dijajah oleh Belanda, begitu ya Belanda, kemudian hukum kolonial ini masih eksis sampai saat ini. Begitu juga dengan 2 hukum yang lain ini. Makanya ketika kita bicara tentang sistem hukum di Indonesia, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari namanya hukum Islam. Betul. Oleh karena itu, dan itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar ya. Kalau seandainya kita lihat pasal 33 ya, yang menyatakan bahwasanya pemerintah negara itu menjamin umat warga negaranya untuk melaksanakan aturan sesuai dengan keyakinannya. Dan hukum Islam itu merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah ketika dia mau membuat suatu peraturan perundang-undangan, maka dia harus memperhatikan hukum Islam ini, salah satunya ini. Hukum yang hidup di masyarakat, hukum yang memang dianut oleh mayoritas penduduknya. Sehingga tidak boleh pemerintah itu menghasilkan atau menciptakan suatu hukum yang kontraproduktif dengan keyakinan masyarakat mayoritas, keyakinan mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, saya pikir begitu. Artinya berarti hukum Islam ini dijadikan salah satu sumber dalam pembuatan undang-undang setiap kalinya, karena memang kita mayoritasnya adalah berumat Muslim begitu. Kemudian bagaimana penerapan sistem hukum Islam ini di negara lain gitu selain negara Indonesia gitu. Kita tahu bahwa bukan hanya Indonesia yang mempunyai umat Muslim yang banyak, tapi mungkin Indonesia adalah yang terbanyak gitu. Tapi bagaimana penerapan hukum Islam? Bicara terkait dengan penerapan hukum Islam di nanti video lengkapnya bisa Anda tonton lah di sini di e-learningnya ya. Nah, jadi itu penjelasannya ya. Jadi sekali lagi memang hukum Islam itu sendiri saat ini contoh lain misalnya gini. Kenapa kita perlu mempelajari, terutama yang non-Muslim ya? Kenapa kok dipelajari misalnya kita? Jadi misalnya dalam contoh praktis ya, dalam kehidupan kalau Anda profesinya hukum ya. Nah, saat ini kan tadi saya cerita, misalnya gini, banyaknya muncul contoh perbankan syariah. Banyak tuh, ya. Contohnya ya, perbankan syariah
ada BSM ya, sekarang gabung ya semuanya jadi BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Termasuk juga yang swastanya juga ya bermunculan. Nah, bagi kita ya yang berprofesi hukum begini. Siapa tahu nanti kita dapat klien, ya misalnya ada notaris misalnya. Anda dapat klien yang ternyata akadnya itu atau perjanjiannya itu konsepnya adalah berbasis syariah, akad syariah, ya. Nah, tentu harus paham dong gimana caranya orang berakad apa namanya konsep perjanjian dalam Islam itu seperti apa, ya. Karena dalam Islam itu kan memang contoh misalnya dilarang adanya riba ya di sana. Itu satu contoh larangan itu, ya. Jadi dalam konsep perbankan syariah itu tidak dikenal itu riba. Tapi kalau dalam bank konvensional kan memang biasa memakai sistem riba ya, bunga itu. Nah, dalam Islam memang itu diharamkan. Dilarang intinya. Nah, sehingga muncul konsep perbankan syariah untuk menjawab itu. Nah, siapa tahu nanti ada nasabah saudara mau bikin akad perjanjian, akta jual beli mau kredit rumah kah dengan sistem apa namanya syariah ya datang ke notaris, ke Anda jadi notaris ya, amin ya. Kalau jadi notaris nanti ya mau bikin perjanjian nih di hadapan notaris, ada akta segala macam, pokoknya seperti itulah ya. Maka Anda datang bikin perjanjian, nanti pihak pertama pihak kedua. Nah, tentu harus paham akad-akadnya seperti apa ya. Nah, itu contoh ya dalam dunia hukum ya. Contoh praktis ya intinya, contoh praktis dalam dunia hukum. Kenapa kita mempelajari itu? Oke. Yang lain juga banyak nih, misalnya kalau nanti Anda dapat klien misalnya, ini pengacara nih, ada pembagian harta gunung gini, ya, pembagian harta warisan misalnya, ya. Nanti Anda belajar juga nanti terkait dengan hukum waris Islam ya, itu di semester tengah-tengah, semester atas itu ada nanti mata kuliah itu, ya. Anda akan belajar itu. Nah, nanti ada dua sih, ada hukum waris Barat, ada hukum waris Islam ya. Ya memang kebanyakan di masyarakat kita kebanyakan yang dipakai itu hukum waris Islam ya. Nah, terus juga nanti Anda akan belajar juga ada hukum perkawinan. Ada nanti mata kuliah itu ya. Saya lupa semester berapa tuh ya. Karena berubah-berubah nih kurikulumnya, saya nggak hafal. Itu bukan saya yang ngajar sih. Tapi nanti akan ada mata kuliah itu yang Anda juga pelajari ya. Dan lain-lain dan beragam mata kuliah lainnya ya. Ada hukum ekonomi syariah juga ada hukum perbankan syariah itu juga nanti Anda pelajari di semester atas ya. Hukum ekonomi syariah itu pakarnya itu Prof Halim ya, dekan kita Beliau paham itu terkait dengan aspek ekonomi Islam beliau paham itu ya. Ada juga Ibu Evi ya juga paham juga karena disertasi beliau itu tentang hukum perbankan syariah. Nah, itu saya baca bukunya. Ada hukum perbankan syariah disertasinya beliau. Ya, dan sekali lagi ini dari sudut pandang keilmuan hukum Islam saat ini mulai dipelajari. Ya, bahkan tidak saja di Indonesia ya. Bukan karena alasannya Indonesia ini mayoritas, bukan. Tapi dari sisi keilmuan. Anda tahu misalnya sekelas Harvard University ya, mereka punya departemen khusus yang mempelajari hukum Islam, Islamic law ya. Bentar saya carikan ya. Saya carikan bentar. Nah, ini. Nah, ini contoh ya. Supaya membuka wawasan saja. Jadi maksudnya nih, oh ini khusus orang Islam aja, enggak juga gitu. Anda coba lihat di dunia sekelas Harvard University ya nih, mereka punya ini apa program in Islamic law. Jadi perhatian mereka juga terhadap hukum Islam juga dipelajari nih. Nah ini ya, ini contoh websitenya nih, ya. Ya, nah syariah ya, oke. Ada beberapa ya, Anda bisa pelajari. Nah, ini
Ini yang mempelajari ini tidak saja orang Islam, tapi non-Muslim. Non-Muslim ini. Ya, non-Muslim banyak. Bahkan banyak yang non-Muslim itu, mereka paham sekali, mengerti sekali bahasa Arab. Orang Islam aja kita aja kan kalah. Ya, kita udah bisa bahasa Arab ya. Bisa sampai sastra Arabnya loh, itu susah sastra Arab. Saya saja nggak ngerti itu. Sastra Arabnya itu. Ya, mereka belajar itu. Ya, jadi secara keilmuan ini memang dikaji, tidak saja khusus di Indonesia ya, tapi juga di negara-negara, maksudnya di kampus-kampus maju juga dipelajari ini. Ya, maksud Bapak begitu. Ya, supaya ini anu aja gitu, untuk orang Islam saja enggak juga gitu. Ya, bahkan non-Muslim saja di kampus yang nomor 1 itu dipelajari. Dan banyak buku-buku itu, buku-buku yang tulisan-tulisan dari juga membahas tentang Islam gitu. Contoh nih buku yang lagi saya pelajari ya, yang saya lagi pelajari misalnya, saya punya buku mana ya? Bentar saya carikan. Saya punya buku yang lagi saya baca. Ini saya juga lagi kuliah juga sebenarnya, lagi nulis disertasi begitu ya. Mana ya bukunya? Nah, ini punya orang Itali ya. Nah, dia membahas ini. Nah, ini ada 2 buku ya. Ada beberapa buku sih, ini satu contoh saja. Pertama, bukunya tentang ini. Nah, ya. Ini orang Itali ya. Universitas apa nih? Ini punya anak Isabella Galeotti ya, penulisnya. Nah, ini orang Itali ya. Elisabetta Galeotti ya. Sudah tua beliau. Nah, ini profesor di Universitas apa ya, lupa saya. Ini terbitannya Cambridge University Press ya. Ini nulis buku ini, yang ada setebal 252 halaman. Ya. Juga ada nih tulisan beliau. Saya lagi baca tulisan beliau ini. Lagi pelajari. Nah, ini Università del Piemonte Orientale Vercelli ya, Italia ya, benar ya. Nah, ini yang saya lagi baca. Ya. Ini lagi saya baca gitu. Saya baca. Dia membahas tentang bagaimana kondisi masyarakat Islam ya, terutama Muslim pendatang di negara dia gitu. Ya, bagaimana Islam nah ini kan ya, kasus dia di negara di apa ya, di provinsi dia lah, di daerah Vercelli ya. Kasusnya apa namanya, karena Muslim, orang Islam di sana minoritas ya. Nah, dia teliti di sana ya. Ini jadi apa namanya, perhatian juga ya. Kayak saya lagi apa namanya, lagi baca ini. Sudah beberapa hari saya baca ya. Pas ada waktu saya baca. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu jadi perhatian banyak pihak ya. Nah, yang lain-lain juga ada, tapi saya nggak perlihatkan. Nah, itu contoh bahwa secara keilmuan ternyata apa namanya, mana tadi? Ini tadi ya, bahwa ternyata hukum Islam itu menjadi perhatian dari banyak kalangan. Tidak saja khusus orang Islam, tapi juga yang non-Muslim juga menulis itu. Oke, itu maksud Bapak ya. Poinnya gitu. Ya. Tentu kita sebagai seorang mahasiswa ya, seorang pelajar ya, seorang terpelajar maksud saya, tentu kita tidak memandang ini
ini Islam ini enggak, kemudian kalau yang enggak perlu dipelajari gitu. Ya enggak ya. Ya dari sisi sudut pandang keilmuan ini harus tetap kita pelajari. Oke, seperti itu ya. Jadi ini Anda baca ya. Pengantar hukum Islam, silakan nanti Anda baca materi ini. Ya. Oke, saya menjelaskan yang tidak ada di buku ini tadi. Ya. Sebenarnya penjelasannya sama yang di video tadi. Kalau saya jelaskan terulang-ulang, tapi Anda tonton di video tadi ya. Jadi ini sumbernya ya. Ada sumber hukum Islam itu ada 4 sebenarnya yang disepakati oleh para imam mazhab itu ya. Walaupun ada perbedaan nanti ada istilah, ada yang menyatakan 6, ada yang 7, ada yang 8. Tapi yang disepakati itu ada 4. Pertama Al-Quran, As-Sunnah, kemudian Ijma dan Qiyas ya. Saya kira ini di level sekolah juga dipelajari sih. Ya. Nah, jadi sumber hukum Islam itu seperti ini. Nanti Anda baca saja. Kemudian ini contoh macam hukum dalam Islam ya. Ada wajib, ada sunnah ya. Apa namanya? Yang wajib itu kan sholat ya, tentu puasa ya. Puasa Ramadan, zakat fitrah itu. Ya kan? Yang biasa sebelum hari raya ya, beras. Tapi kalau yang punya kelebihan ya ada zakat harta, mal, perniagaan dan lain-lain lah ya. Kemudian yang sunnah, nah ini kan juga tentu bisa dikerjakan. Nah ini memang unik ya, dalam Islam itu ada yang wajib, jadi statusnya jelas ya. Ini yang wajib harus kita kerjakan, ini yang sunnah. Oh yang haram yang nggak boleh, miras misalnya, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Ya kan? Mencuri boleh nggak? Haram. Kalau saya tanya, pacaran boleh nggak? Kalau saya tanya, pacaran. Gimana tuh? Apa tuh? Halal kah? Mubah kah? Apa? Ada yang bisa mewakili lah? Haram, Mbak. Oh, nyaring bener suaranya. Haram, Mbak. Ya, nyaring bener suaranya. Ya. Tahu aja, Pang lah, sudahlah. Ya kan? Tahu aja kan? Tapi kenapa tetap dikerjakan? Nah, itu persoalannya. Ya. Nah, pasti saudara kerja. Ya. Intinya jangan sampai kebablasan lah. Ya. Jangan sampai kelewatan. Bagus lagi kalau Anda bisa menghindarinya. Ya, bagus lagi. Sabar saja. Sabar saja. Karena waktunya tuh ada aja kena. Ya, waktunya ada aja, saudara. Karena kalau sudah lulus ya, saudara punya pekerjaan misalnya, pokoknya untuk jaminan hidup ada lah. Intinya memang Anda sudah bisa fokus ya. Kalau sekarang ya karena banyak pengalaman ya dengan Bapak yang mohon maaf karena kebablasan ya. Ada beberapa yang kuliah kada tuntung, kuliahnya lambat. Ada yang sampai terakhir kemarin kejadian 2014 itu yang sampai bunuh diri, ada itu laki-laki itu. Ya. Itu ada karena kelewatan batas ya. Kalau yang kada tuntung kuliah, yang lambat kuliah itu sudah biasa, sering Bapak temui itu. Akhirnya kuitannya habut datang ke kampus gitu. Ya. Ada yang ya pokoknya macam-macam lah, kalau saya cerita tuh macam-macam lah kakak angkatan Anda tuh kelakuannya. Ya, gara-gara itu loh. Padahal udah jelas tadi hukumnya jadi teman Anda tadi. Itu kada jadi teman Anda lah. Memang itu dilarang gitu kan. Ya. Ini wala taqrabuz zina ya, apa? Jangan mendekati zina ya. Nah, mendekati ya. Termasuk yang tadi berkhalwat berdua-duaan. Nah, ini kada boleh. Yang bukan muhrimnya lah. Nah, ini kan. Ya. Itu mumpung masih semester 1 lah. Dan ini belum mendapat juga Anda lawan kawan. Ya. Ya, jadi saya sampaikan itu diharamkan. Ya.
Dan banyak kewajiban-kewajiban lain bagi umat Islam ya. Misalnya menutup aurat, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Tapi saya kira alhamdulillah nih sekarang misalnya kayak perempuan ya, mahasiswi ya misalnya. Zaman saya kuliah terus terang yang pakai kerudung itu ya. Zaman saya kuliah satu angkatan Bapak nih ada sekitar 200 lebih pokoknya ya. Itu yang pakai kerudung paling hitungan jari, 5 orang saja paling. Serius loh. Ya, dosen-dosen kita ya, dosen-dosen kita ya, dosen-dosen Anda juga nih. Dulu banyak yang nggak pakai kerudung. Jadi mohon maaf, ada yang rambutnya keriting gitu ya, yang kayak gitu ya. Ada yang ikat rambutnya masih kelihatan gitu. Tapi yang menarik adalah saat saya balik jadi dosen ya. Saya jadi dosen sekitar tahun 2000 akhir 2010 gitu. Saya agak kaget fenomenanya apa yang terjadi. Para dosen, terutama dosen yang ibu-ibunya ya, woi pakai kerudung semua. Ya. Yang dulu saya ingat dulu kada kerudung, ini malah cenderung pakai rok gitu. Roknya mohon maaf itu selutut gitu ya. Tapi pas saya oh ini kok udah ketutup gitu. Wah, alhamdulillah nih Bapak lihat. Ya. Nah, itu yang Bapak perhatikan. Ya, termasuk juga mahasiswinya ya. Berubah juga nih. Saya lihat macam-macam modelnya. Ada yang sudah menutup auratnya ya, artinya jilbabnya yang sudah sempurna begitu. Tapi ada juga yang masih belum. Ya, tapi itu proses saya kira. Ya, tapi ini perubahannya luar biasa loh dibanding saya dulu waktu mahasiswa cuma 4 atau 5 orang, seingat Bapak yang masih. Iya, betul. Serius itu. Dulu zaman Bapak kuliah itu ada 2 kelas ya. Ada kelas ganjil genap dulu, itu satu angkatan ya, satu kelasnya sekitar ya mungkin 250 orangan satu angkatan ya. Ya paling 5 orang saja yang pakai kerudung. Sisanya enggak gitu. Ya. Tapi semakin ke sini semakin banyak. Nah, itu contohnya ya. Jadi akhirnya apa namanya? Kesadaran masyarakat terhadap Islam saat ini sudah mulai makin menguat ya. Nah, itu contoh praktis dalam kehidupan kita. Nah, ini kan ada nih di video tadi lah. Di video itu kan ada dibahas. Ya. Ada juga yang lain, makruh ya. Makruh itu misalnya kayak contohnya kayak makan, minum sambil berdiri. Jadi kita tuh gini, aktivitas kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali itu diatur semuanya, harus terikat ya. Ya, semua diatur. Bangun guring kita disuruh apa? Ada bacaannya kan bangun tidur ya. Mau makan, ada bacaannya dianjurkan pakai tangan kanan. Itu nggak ada tangan kiri. Tangan kanan. Makanan saja, makanan minuman pun diatur dalam Islam ya. Mana makanan yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Ya. Nah, itu diatur kita. Ya. Dan lain-lain gitu. Jadi saya kira ini kalau kita ikuti betul-betul nih membawa keberkahan ya bagi kita ya. Terutama yang beragama Islam. Nah, kemudian ada mubah ya, ini boleh. Ya. Cuma ada yang debatable misalnya rokok ya. Nah, ini menarik juga. Yang berokok ini kalau Bapak sih kada berokok lah. Karena kalau menurut Bapak sih rokok itu banyak mudaratnya ya. Gambarnya aja sudah jelas tuh. Kalau rokok ya, kalau Bapak kada merokok aja, Bang. Ya, tapi kalau kalau Muhammadiyah itu kan jelas dia mengharamkan ya. Ya, Muhammadiyah ada fatwanya itu. Kalau yang lain tuh masih tengah-tengah itu. Ya, rokok. Walaupun bahayanya ada ya. Kalau saya sendiri cenderung itu karena banyak dorornya ya, banyak bahayanya ya. Jadi saya kira lebih cenderung mending untuk dihindari saja. Ya, merokok itu. Selain buang-buang uang juga sama. Karena pemerintah juga ada wacana tuh mau menaikkan harga rokok lagi. Katanya gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Itu contoh hukum-hukumnya ya. Nanti. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini video tadi sudah ya. Video nanti selengkapnya ada tonton saja ya. Nah, ini tugas. Nah, jadi tugas ini
Ya, hari ini ya, jam 11 dikumpul ya. Tugasnya mudah saja. Jadi setelah Anda baca materi ya, dan menyimak video yang ada di atas tadi sebelumnya ya, Anda kemudian jawab pertanyaan ini ya. Jangan mencari di Google ya. Nyaman aja nih pertanyaannya ya. Nanti Anda jawab nih kan kayak misalnya pertanyaan nomor 5 tadi, yang ini nih. Ini tadi ada di video tadi jawabannya ya. Jadi saudara ini aja tulis. Maksud saya kenapa ada tugas ini ya supaya Anda membaca materinya ya. Jadi jangan dikasih contekan tuh teman Anda. Ya, nyaman aja rugi kalau saudara mencontek. Ya. Maksud saya supaya Anda baca materinya. Ya, makanya saya buat mudah saja, itu tugasnya nggak susah-susah gitu. Oke. Itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Ini saya menghemat tenggorokan Bapak. Masih ada satu mata kuliah lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Adakah yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Silakan, Nurul Halisa ya. Ya. Tadi di buku yang Pian Bari di Simari itu ada yang namanya tuh penyebutan hukum Islam itu merupakan terjemahan dari istilah syariat Islam dan fikih Islam. Itu maksudnya seperti apa Pak? Oke. Jadi di buku ini ya. Sebenarnya saya mau kasih beberapa buku ya, tapi saya nggak tega. Jadi saya beri kasih satu buku aja deh. Ya. Jadi istilah penyebutan ya. Jadi memang kalau kita bicara hukum Islam ini memang mana tadi? Di bagian mana Nurul Halisa? Bagian tadi adalah halamannya. Buku ini ya? Benar ya? Iya Pak, buku itu. Oke. Bagian mana? Nah, jadi gini, kenapa saya menjelaskan ini ya. Jadi kalau secara istilah definisi, nah ini kan di sini sebenarnya terjawab di sini. Istilah hukum Islam itu sebenarnya yang dipakai oleh para ulama ya. Jadi kalau dalam beberapa kitab-kitab klasik itu kan apa namanya? Kebanyakan yang digunakan beberapa istilah ini. Nah, salah satunya ada ada 2 istilah nih. Ya, sebenarnya ada juga yang lain, ada usul fikih misalnya ya. Ada yang pertama istilah syariat dan fikih ya. Nah, atau bisa juga syariah ya, yang berasal dari kata Arab ya, dan seterusnya nanti Anda baca saja. Jadi sebenarnya itu ya. Nah, tapi memang dalam ranah ketika sudah semakin ke sini ya, semakin modern nih, mulai dikenal nih hukum Islam ya. Orang Barat sendiri nyebutnya Islamic law ya. Jadi dalam ranah keilmuan ya, ini sudah mulai dikaji. Apa sih istilah yang ini kayak adat treh ya, adat hukum adat ya. Kan ada namanya adat treh. Sebenarnya nggak dikenal juga itu istilah adat treh itu dalam hukum adat Banjar nggak ada ya, nggak ada istilah hukum adat treh ya. Tetapi untuk memberikan nama identitas maka disebutlah adat treh dalam orang Belanda nyebutnya ya, atau hukum adat kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, demikian juga Islam ya, demikian juga hukum Islam. Ketika menggunakan ini untuk dikaji ya tentu ada apa namanya hukum Islam. Karena hukum Islam ini memang luas ya. Jadi kalau kita bicara tentang metode penggaliannya Anda bisa pelajari usul fikih ya. Jadi itu macam-macam itu Anda bisa baca bukunya karyanya Imam Syafi'i misalnya. Saya punya itu, ada bukunya ya. Nah, ini mana bukunya ya? Saya mulai lihat di kemarin buku saya punya, saya selesai itu bacanya tuh. Ada buku itu ya. Imam Syafi'i ya, beliau menulis beberapa buku. Itu buku itu kemarin saya review ya, kemarin saya buat makalahnya itu. Ya, buku beliau. Udah lama sih, berapa tahun yang lalu saya
review itu. Kemudian ada beberapa buku usul fikih yang lain. Itu mirip, kalau usul fikih itu mirip kayak kalau dalam hukum barat jurisprudensi. Nah, ya, jadi mirip-mirip seperti itu, walaupun berbeda ininya metode penggaliannya. Misalnya gini, kalau dalam Islam itu kan dikenal istilahnya istihad ya, istihad. Ada penggalian hukum Islam ya. Mungkin Anda sudah kenal atau istilah itu. Ya, penggalian berdasarkan metode ya, di mana orangnya adalah mustahid. Ya, mustahid. Tentu orangnya harus memenuhi syarat yang kita katakan sangat ketat. Ya kan? Dan ini memang berbeda dengan seorang hakim jurisprudensi yang memang dia lebih bebas. Intinya sepanjang dia punya keahlian di bidang hukum saja. Jadi dia lebih longgar lah syaratnya. Ya, kalau seorang mustahid itu kan dia harus hafal Quran ya. Dan beberapa yang penting itu adalah apa namanya? Nah, itu yang susah sekarang. Nah, jadi nggak bisa sembarangan orang melakukan penggalian hukum. Kalau di kita kan, anggota DPR itu yang basicnya nggak paham apa-apa itu. Intinya pembuatan hukum di sana. Anggota DPR itu loh, ya. Itu kan tangan itu membuat produk undang-undang ya. Nah, salah satu kewenangannya kan legislasi. Ya. Yang penting dia anggota DPR dan statusnya. Mau lulusan apakah ya? Mau dia lulusannya, mohon maaf, misalnya kampusnya yang weekend saja kah misalnya. Ya kan ada aja tuh, saya lihat kampusnya weekend aja tapi jadi kok jadi anggota DPR itu. Ya, mereka yang bikin aturan dan aturannya saudara yang pelajari. Kayak apakah ada tepu lilit, saudara belajar. Ya, ya. Contoh saja. Nah, sekali lagi istilah ya. Jadi kenapa penggunaan istilah hukum Islam itu digunakan dalam ranah terutama dari sisi perguruan tinggi ya, digunakan istilah itu. Kalau saudara biasa ke pengajian-pengajian ya, ustadz-ustadz itu jarang menggunakan istilah hukum Islam, jarang. Ya, biasanya tuh ya paling syariatnya kayak ini ya kan. Karena belajar fikih, fikih taharah kayak gini menurut ulama ya, menurut guru misalnya ya, itu sebenarnya itulah hukum Islam gitu ya kan. Jadi ini maksud saya lebih ke istilahnya ya, paham ya Nurul Halisa ya di ceramah-ceramah itu saya kita combine aja sih dengan materi di kampus kita ya. Jadi sebenarnya relevan saja, saling terkait dari sisi istilah saja. Hukum Islam ini lebih ke istilah yang padanan kata yang dicari supaya kita nyaman menyebutnya nih. Nah, walaupun memang bicara bahasa nih nanti Anda bisa baca di sini. Apa sih yang dimaksud syariah, apa yang dimaksud fikih ya. Syariah itu memang maknanya luas ya. Fikih ini lebih kepada, kalau usul fikih itu lebih kepada metode penggalian dalam fikih ya, penggalian dalam hukum Islam itu lebih ke sana. Bahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, tadi sudah azan asar ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Adakah? Ketua kelas Soraya. Adakah yang mau ditanyakan? Sudah jelaskah? Ketua kelas. Halo? Ya, Pak. Ya. Ketua kelas. Sudah jelaskah? Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja nih.